Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setiap hari pemulung ini nemu duit di tempat yang sama selama 10 tahun. Ini penyebabnya. Ada seorang pemulung, usianya sudah 60 tahun. Pekerjaannya setiap hari adalah mengais-ngais tong sampah, mencari botol bekas untuk dijual lagi demi sesuap nasi. Walaupun hidupnya susah, tapi dia sama sekali tidak kepikiran untuk meminta-minta. Asal dia masih bisa bekerja, dia tidak akan meminta pada orang lain. Jika dia tidak sengaja menemukan duit, dia akan anggap itu suatu keberuntungan, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ketika sedang memungut sampah, dia melihat seorang pemuda jatuh pingsan. Pemuda itu terlihat seperti kesakitan. Tidak tahu dia terkena serangan jantung atau apa, tapi mukanya pucat, badannya tak berhenti bergemetar dan mengeluarkan keringat. Ketika ditanya, pria itu tampak kesulitan menjawab. Tanpa pikir panjang, dia langsung memikul pemuda itu ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, dokter berkata bahwa lambungnya bocor. Untungnya cepat dibawa ke sini. Kalau tidak, bisa-bisa membahayakan nyawanya dan harus dioperasi. Opname, biaya pemeriksaan dan obat-obatan, total keseluruhan biaya adalah Rp1.350.000. Biaya harus dibayar langsung. Namun sementara pemuda itu masih belum sadarkan diri. Pemulung itu kebingungan. Dia juga tidak bawa duit. Dia cuma seorang pemulung. Dia juga tak punya duit sebanyak itu. Setelah berpikir sesaat, dia pamit sebentar kepada pihak rumah sakit atau puskesmas. Dia bergegas pulang ke rumahnya, membongkar seluruh uang yang dia punya, semuanya uang kecil dan koin-koin. Uang puluhan ribu, tidak ada berapa lembar. Dia tidak punya waktu lagi untuk menghitung satu-satu. Semua dia bawa ke puskesmas. Untungnya uangnya cukup. Ada kelebihan Rp31.500. Uangnya cuma sisa Rp31.500. Dia sudah cukup senang. Setidaknya dia tidak akan kelaparan untuk beberapa hari. Keesokan harinya pemuda itu sadarkan diri. Dia baru tahu apa yang terjadi padanya dan siapa yang menolongnya. Apalagi setelah mengetahui pemulung itu mengeluarkan seluruh tabungan miliknya untuk menolongnya. Dia merasa amat sangat terharu dan tidak percaya. Setelah diperbolehkan keluar dari puskesmas, dia mencari keberadaan pemulung itu. Dia ingin mengucapkan terima kasih padanya secara pribadi. Jika bukan berkat pertolongan dirinya, mungkin nyawanya sudah melayang di jalan. Ketika dia menemukan pemulung itu, dia memberinya segepok uang tunai senilai Rp45 juta sebagai tanda terima kasih. Dengan marah, pemulung itu menolak. "Saya menolong kamu bukan demi uang. Saya tidak mau uang kamu. Bawa pulang saja." Pemulung itu pun pergi begitu saja. Biaya pengobatannya pun tidak dia tagih. Setelah pergi, pemulung itu sedikit menyesal. Uangnya hanya tersisa 20 ribuan saja. Apa harusnya tadi dia terima saja uang itu? Sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya bisa terus mengais sampah, mengumpulkan kembali uangnya sedikit demi sedikit. Hanya dengan berpikir seperti itu, dia baru tidak sedih lagi. Keesokan harinya dia kembali memungut sampah seperti biasanya. Siapa sangka baru melihat ke dalam tong sampah, matanya tiba-tiba bersinar. Dia melihat ada beberapa lembar uang pecahan 10.000. Dia melihat ke kiri kanan. Sepertinya tidak ada yang melihat.
Dia pun memasukkannya ke dalam kantong. Dia sangat bersyukur dan merasa ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, hampir setiap hari dia menemukan uang beberapa puluh ribu di tempat yang sama. Sekali lewat, 10 tahun pun berlalu. Sudah tidak terhitung lagi berapa uang yang telah dia temukan di sana. Jumlahnya mencapai puluhan juta. Uang yang dia dapat dari menjual botol dan sampah plastik sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan itu. Usianya yang sudah tua dan sakit parah yang dideritanya membuat dia tak bisa memungut sampah lagi. Sebelum kepergiannya, seorang pria berbaju jas dan berdasi datang ke kediamannya. Pria itu adalah pemuda yang dia tolong 10 tahun yang lalu. Setelah mendengar ceritanya, dia baru sadar bahwa selama ini bukan keberuntungan yang dia dapat, tapi pahala baik karena telah menolong pria pengusaha tersebut. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, muka pemulung itu penuh dengan senyuman dan matanya meneteskan air mata. Sebelum meninggal, kalimat terakhir yang diucapkannya adalah, "Orang baik pasti dapat pahala." Pemulung itu tidak punya anak, juga tidak punya sanak saudara. Pria pengusaha itu kemudian mengatur pemakamannya dan menuliskan di batu nisannya, "Orang baik pasti dapat pahala. Rip penyelamatku." Berbuat baik tidak perlu alasan. Hargai kebaikan orang, maka kamu akan selalu diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.